Shalom Gereja Tiberias yang siap menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan. Puji Tuhan, kami menyambut setiap jemaat Tuhan yang di Gereja Tiberias di Bekasi Town Square, dan juga jemaat Tuhan yang bergabung live streaming pada siang hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini bersama-sama kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya di mana-mana Tuhan berada, baik yang di Betos, di live streaming, kita percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan menjangkau, menjamah setiap kita. Maka sama-sama kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia. Berikan tubuh darahnya bagi setiap kami, berikan nyawanya bagi setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat nafas yang Tuhan berikan, buat kekuatan, buat kesehatan, buat berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Semuanya hanya karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami mengucap syukur Roh Kudus yang bawa setiap kami untuk bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia, tapi siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada, doa kami, Roh Kudus yang melawat setiap kami, Roh Kudus yang menjamah setiap kami, Roh Kudus yang urapi setiap kami dan penuhi setiap kami. Kami doa Roh Kudus sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami satu hati, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba ganggu ibadah kami patahkan, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pada siang hari ini tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami, ini korban syukur kami bagi Allah kami yang hidup, yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa korban syukur kita bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Kemuliaan Tuhan penuhi tempat ini di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita bersyukur sama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita sembah Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita siang hari ini. Sama-sama naikkan syukur kita bagi Tuhan. Aku hendak bersyukur
pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan Yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, kami muliakan nama Tuhan Yesus yang hari ini. Betapa namamu Tuhan kami dimuliakan. Lebih lagi bersama-sama di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh betapa mulia nama Tuhan Yesus. Betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan. Tak seluruh. Lebih lagi angkat suara kita bagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita siang hari ini. Mari kita bermasmur bagi Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus. Kami bermasmur bagi Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus, sungguh mulia namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Setiap kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Sama-sama kita beri yang terbaik, bersyukur kita bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Sampai kita bagi berdiri siang hari ini sama-sama gereja Tiberias. Ya Tuhan, Tuhan kami sembah Tuhan. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, yang layak dimuliakan, dimuliakan atas seluruh. Yang bangga punya Tuhan Yesus, yang bangga punya Tuhan kita, yang hidup sama-sama nyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami dimuliakan
bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus. Segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagimu Yesus. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur buat yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Nyawa Tuhan Yesus, tubuh darah Tuhan Yesus yang membaharui setiap kami, menguduskan setiap kami. Maka doa kami Tuhan Yesus pada siang hari dimanapun kami berada, biar kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Yang mustahil terjadi bagi setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, biar roh kami dibaharui, dibangkitkan. Bangkitkan roh-Mu di dalam. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Mari yang haus akan Tuhan, yang haus akan kuasa Tuhan, angkat suaramu, nyatakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas. Kami perlu kasih Tuhan bagi hidup kami. Oh, bangkitkan, bangkitkan roh-Mu di. Nyatakan, nyatakan kuasa nama-Mu. Nyatakan Yesuslah. Dengan bangga serukan Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan.
Gereja Tiberias sama-sama nyatakan sembah kita, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan. Siang hari ini di mana kami berada, kami haus akan kasih-Mu. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Biar kuasa nama-Mu nyata. Hanya Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah bagi semua bangsa. Sekali lagi bersama-sama, angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah. Dengan bangga serukan Yesuslah. Yesuslah. Sekali lagi bersama-sama, angkat tanganmu, nyatakan Yesus. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Memulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur, yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang semangat memuji Tuhan boleh lambaikan tangan kanannya buat Tuhan. Boleh kasih tos samping kiri kananmu, katakan saya siap memuji Tuhan. Haleluya. Tiberias Choir, are you guys ready? Come on. Sama-sama kita mengatakan puji. Terpanjang dari perjalanan, asal kau berdiri
Tuhan Yesus di sore hari. Mari dengan penuh syukur sukacita kita mengatakan pujian. Pujilah dan bumi, pujilah Tuhan.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak bertemu ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar masih memuji Tuhan, terus kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang bersuka cita sore hari ini, boleh lambaikan tangan kanannya buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk kembali boleh kasih tos kiri kanan, mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan puji nama Tuhan, bersama-sama saat ini kita akan menyaksikan video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang dengan judul Dampak Buruk dari Kedengkian. Selamat menyaksikan. Berdiam diri adalah hal yang harus menjadi prioritas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan berarti kita pasif, tidak berbuat apa-apa, tetapi bermakna bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus. Percaya akan firman-Nya dan tetap percaya kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Walaupun orang fasik kelihatan berjaya, mereka akan segera lenyap. Orang yang berdiam diri di hadapan Allah adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatan diri atau menyombongkan diri. Hasil
dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan Yesus adalah kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Siapapun kita dan apapun profesi kita, semua kita dipanggil untuk mengenal kehendak Bapa dan hidup di dalam kehendak Bapa. Roh Kuduslah yang akan mengaruniakan hikmat dan pengertian kepada kita untuk mengenal kehendak Allah dengan benar. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Ada kalanya kita merasa tidak berdaya. Jangan menjauh dari Tuhan, supaya kita tetap dapat bertahan karena kekuatan Tuhan Yesus itu sempurna. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa yang harus kita tempuh. Firman Tuhan itu kompas hidup kita. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan mengerti kehendak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Puji nama Tuhan, demikian video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang. Untuk video lengkapnya bisa jemaat Tuhan lihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan suara gembala bagi setiap kita di tempat ini. Suara gembala dari Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Memperingati Hari Jumat Agung, edisi hari Minggu 29 Maret 2026. Kita mulai angka Romawi yang pertama, pembukaan. Mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, suci pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami, untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Angka Romawi yang kedua. Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12.00 sampai 15.00 dengan bukti-bukti kuasanya. Yang pertama, sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat yang ke-43. Poin yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam, dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 38 sampai dengan yang ke-40. Angka Romawi yang terakhir yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan, Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan 43. Poin yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di sorga. Mari kita semua suci pikiran. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita, jangan jaga ucapan kita, jangan berdusta. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Yang terakhir, yang keempat, mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan yang ke-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami di tempat ini, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Maka doa kami Tuhan, biar kiranya setiap pujian penyembahan kami naik berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami untuk duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Maka kami doa biar Tuhan yang berikan kami roh kedengar-dengaran, roh yang takut akan Tuhan, roh yang mau diubahkan oleh Tuhan, agar benar-benar lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini memberkati, meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan hidup setiap kami. Kami berdoa untuk hamba firman yang terkasih, Bapak Pendeta Gary Tinker MTH diberkati Tuhan, urapi dari ujung kepala sampai ujung kakinya diberkati Tuhan, mulut bibirnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, urapi berkati agar dia boleh berkata-kata bukan karena kuat gagahnya, tapi semua karena Roh Kudus-Mu yang turun atas dia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa ucapan syukur kami. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini dengan penuh syukur, sukacita, sama-sama kita mau katakan, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memandang dengan penuh kasih. Bapak
Ini hidup kami ya Tuhan seutuhnya milik-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Yesus hidup kami tidak ada artinya. Tetapi karena Engkau ada, Engkau yang pegang erat setiap tangan kami tetap kuat menjalani setiap kehidupan kami. Maka pada hari Minggu ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua adalah bukti bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini, kami mau terima firman Tuhan, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap yang datang dengan segala beban, dengan segala luka, dengan segala sakit penyakit, pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Lambaikan tangan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, pulang bawa berkat. Saya doa siapapun yang hadir siang hari ini diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan yang kasih setiap kita tahun 2026 ini ada banyak kejutan spesial yang Tuhan kirimkan bagi orang-orang yang setia. Sekali lagi lambaikan tangan sama-sama bilang, saya diberkati. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita yang terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab tinggi, buku handphone angkat saja. Kalau nggak ada angkat tangan juga boleh. Oh terima kasih ada suami istri pegang satu Alkitab 2 tangan. Nggak apa-apa saudara, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa judul perikopnya di situ? Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Saudara 2 ya, datanglah, yakni Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa 4 ya. Dan yang diberkati dengan panjang firman Tuhan katakan amin. Saudara, sebelumnya saya ceritakan dulu latar belakangnya biar kita paham. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa apa? Israel punya raja pertama namanya Saul. Saul mati digantikan Daud. Daud mati digantikan anaknya Salomo. Mudah-mudahan masih ingat. Lalu setelah Salomo mati, kerajaan itu pecah 2. Pecah berapa? 2. Satu di utara disebut kerajaan Israel. Ibu kotanya Samaria. Ulang, utara kerajaan apa? Ibu kotanya Yang kedua di selatan namanya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Selatan kerajaan apa? Yehuda, ibu kotanya Uniknya begini, di utara itu saudara, yang jadi raja bukan keturunan Daud. Padahal perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel dipimpin oleh keturunan Daud. Sedangkan kerajaan selatan yang Yehuda itu dipimpin oleh keturunan Daud. Setelah Salomo mati ada Rehabeam, ada Abia, ada Asa, lalu ini yang kita bahas, Yosafat. Dan kalau saudara baca dalam Alkitab 2 pasal sebelumnya, nanti baca di rumah, di zaman Yosafat ada 2 musuh utama Israel, namanya pasukan Filistin dan pasukan Arab. Tapi di zamannya Yosafat, 2 pasukan ini tunduk sama Yosafat. Orang Filistin bahkan memberikan upeti berupa perak kepada Yosafat dan kerajaan Yehuda. Pasukan Arab bahkan mereka memberikan upeti berupa kambing domba. Kenapa? Takut tiba-tiba saudara ada bangsa bersekutu untuk melawan Yehuda. Namanya Bani Amon, Moab bersekutu dengan orang Edom. Yang saya mau cerita begini. Saudara tahu siapa Bani Amon dan Bani Moab?
Mereka itu adalah keturunan daripada Lot. Sedangkan Israel keturunan daripada Abraham. Nangkep nggak nangkep, anggukan saja dulu kepalanya. Ya, jadi Amon dan Moab ini keturunan Lot, sedangkan Israel keturunan Abraham. Abraham punya anak Ishak dan Yakub. Dan mereka bersekutu dengan satu bangsa lagi, namanya Edom. Saudara tahu Edom itu siapa? Mereka keturunan Esau. Saudara tahu Esau itu? Abraham, Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Keturunan Yakub jadi Israel, keturunan Esau jadilah orang-orang Edom, Idumea. Dan ini yang saya mau cerita. Bangsa yang selama ini jadi musuh, tunduk. Tetapi kadang-kadang bangsa pilihan Tuhan ini harus menghadapi sebuah krisis, tantangan, masalah, serangan dari orang-orang yang selama ini mereka tidak anggap musuh. Yang dianggap sebagai satu darah, satu kerabat, tapi memunculkan sebuah krisis. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah menghadapi masa krisis. Apa tema khotbahnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang Yosafat, saudara tahu, adalah raja yang takut Tuhan. Tapi ini yang saya mau bilang, saudara, engkau yang takut Tuhan pun tidak otomatis membuat diri kita bebas dari masalah. Engkau yang rajin gereja pun kadang-kadang hidupmu pasti punya masalah. Yang setuju anggukan kepala. Maka sering saya tanya, yang nggak punya masalah lambaikan tangan. Karena kalau saudara nggak punya masalah, yang tunjuk tangan saya undang ke depan, saya mau doakan dia supaya punya. Kenapa? Karena kadang-kadang masalah itu justru mendewasakan kita. Ya saudara, bagaimana orang percaya kadang-kadang saudara, ada orang percaya, ada orang beriman, tetapi ada saja tantangan dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang kita percaya, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, Tuhan pasti jaga. Bilang. Ya, Tuhan pasti jaga. Maka hari ini saudara, kita akan belajar kalau sampai kita orang percaya menghadapi tekanan dalam kehidupan ini, menghadapi sebuah krisis, apa yang harus kita lakukan? Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja Pak, ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Iya, tunggu apa? Yosafat apa? Yosafat menjadi takut. Oke, stop dulu. Pak, Bu, Yosafat orang yang takut Tuhan atau enggak? Takut. Tapi dikatakan apa? Yosafat menjadi, lanjut Pak. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara ingat ini ya, orang yang dekat dengan Tuhan pun pernah mengalami rasa takut. Ya saudara, coba sama-sama bilang, takut itu biasa. Bilang. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, khawatir itu normal. Bilang. Iya, kenapa saya bilang normal? Yang nggak boleh itu adalah dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Justru kalau saudara nggak ada rasa khawatirnya sama sekali, jangan-jangan emosinya bermasalah. Justru kadang-kadang khawatir itu adalah sinyal awal ada tanda bahaya di depan. Tetapi ini yang saya mau bilang, saudara, jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh hal-hal yang menakutkan. Yang pertama, pelajarannya adalah kendalikan diri. Sama-sama bilang, kendalikan diri. Ya, saudara menghadapi tantangan masalah apapun harus bisa kendalikan diri. Coba tepuk dada, sama-sama bilang, aku bisa kendalikan diri. Bilang. Iya saudara. Karena jangan sampai kita nggak bisa kendalikan diri. Ada banyak orang-orang sekarang saudara gagal bukan karena apa-apa, tapi nggak bisa mengendalikan diri. Ada banyak peluang-peluang yang hilang, kesempatan-kesempatan yang sirna, bukan karena kuasa jahat loh. Tapi karena orang Kristen tidak bisa kendalikan diri. Maka saya percaya satu hal, kalau engkau bisa kendalikan dirimu, pasti ada hal-hal baik tercurah bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan saudara, ada banyak sekali orang, lihat ya, ada banyak orang yang pintar, cerdas, tapi gagal cuma gara-gara nggak bisa kendalikan diri. Kenapa? Saya harus jelaskan ini yang namanya struktur otak manusia. Saudara lihat. Nah ini dia. Otak manusia berfungsi itu ada yang namanya amigdala. Namanya apa? Amigdala ini adalah otak yang berfungsi untuk self defense, mempertahankan diri. Dan ketika amigdala ini bekerja, maka otak logikamu yang disebut dengan prefrontal cortex tidak bekerja. Contoh, saudara pernah lihat nggak?
Ada orang dia yang salah terobos lampu merah, dia yang salah, dia yang nabrak, yang ngotot siapa? Nanggap? Kenapa dia nggak sadar dia salah? Karena yang bekerja adalah otak amigdala. Dia harus mempertahankan dirinya. Itu namanya otak amigdala. Dan selama dia menggunakan otak amigdala, sampai kapanpun rasionya, logikanya tidak bisa bekerja. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan harus bisa mengendalikan diri. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, kontrol diri. Bilang. Ya, harus bisa kontrol. Ya, saya kemarin baru lihat sosial media, ada satu orang ibu-ibu marah-marah. Dia baru naik Gojek, dibilang berapa harganya? 20.000. Ibunya nggak mau bayar. Kenapa? Bang, yang naikkan kita berdua. Maka 20.000 bagi dua. Ya. Saudara, ingat harus bisa mengendalikan diri. Ya. Dan selama kita nggak bisa mengendalikan diri, sampai kapanpun terjadi perdebatan. Makanya Amsal, Pak, silakan. Amsal 16 ayat 32. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Boleh kita baca sekali lagi bersama-sama. 3, 2, ya. Orang yang sabar melebihi orang yang apa? Melebihi orang yang merebut kota. Makanya saudara harus bisa kendalikan diri. Dan apa yang dimaksud dengan mengendalikan diri? Boleh lanjut next slide-nya. Saudara, kendalikan temperamen. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel. Ya. Di masa krisis bahkan engkau harus bisa kendalikan keinginanmu untuk dikit-dikit berfoya-foya. Kendalikan. Engkau harus dendam, dikendalikan itu. Banyak orang bilang, Pak Pendeta nggak bisa. Kalau dendam belum tuntas, maka belum bisa diselesaikan. Perkataan, saudara, harus dikendalikan. Sama-sama bilang, harus dikendalikan. Ya saudara, harus dikendalikan. Dan kalau zaman dulu bilangnya perkataan. Kalau zaman sekarang saya tambahin satu. Engkau harus bisa mengendalikan jarimu. Jari dikendalikan. Buat rekan-rekan muda, saya kasih tips boleh ya? Jangan sembarangan komentar di kolom sosial media orang. Karena zaman sekarang yang namanya HRD itu kalau dia mau lihat ini bisa kerja atau enggak, salah satu yang dicek sosial media. Makanya jaga jari. Dikit-dikit komentar yang pedes-pedes, hati-hati. Sama-sama bilang, kendalikan diri. Harus bisa kendalikan diri. Harus dijaga emosi. Dan saudara harus tahu bahwa kadang-kadang seringkali yang membuat orang pada akhirnya gagal gara-gara nggak bisa kendalikan diri. Ya. Ada banyak orang terlalu dikuasai oleh emosinya. Makanya kalau engkau mau punya masa depan yang indah harus bisa kendalikan diri. Ingat ya. Bapak Ibu di sini punya skill, itu akan bisa membuat engkau cepat sukses. Tapi yang membuat engkau bertahan lama dalam kesuksesan itu adalah pengendalian diri. Ya, makanya zaman sekarang itu untuk mengukur seseorang punya kecerdasan atau enggak bukan hanya diukur dari IQ, betul? Tapi diukur juga dengan EQ, emotional, SQ, spiritual, QQ, enggak ada itu. Jangan tambah-tambahin, itu kemampuan berjudi itu. Ya saudara, harus bisa kendalikan diri. Dan saudara, suami istri aja, suami istri, kalau dua-duanya nggak bisa kendalikan diri, bubar itu. Iya kan? Coba suami-suami lihat istrinya, bilang sama dia, kontrol, bilang. Iya, harus bisa kendalikan diri. Dan kadang-kadang kita ini orang Kristen, kalau di gereja kita bisa nyanyi, ya. Di saat badai bergelora. Tapi pertanyaannya saudara, coba cek dirimu ketika engkau menghadapi tantangan masalah. Masih bisa nggak kontrol dirimu untuk nggak panik? Maka saudara harus bisa kontrol diri. Kunci utamanya adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dia bisa kontrol diri. Kenapa? Kata kuncinya adalah tenang. Sama-sama bilang, harus tenang. Ya harus tetap tenang. Slide boleh, saudara. Jangan biarkan emosi menentukan keputusanmu. Tenang itu adalah keputusan, bukan perasaan. Kendalikan responmu, baru engkau bisa hadapi masalahmu. Saudara, maka ini yang saya mau bilang, ingat ya. Kita nggak bisa ngatur orang mau ngapain. Contoh,
Yang pernah dijahatin orang, lambaikan tangannya. Pernah dijahatin? Pernah. Oke, good. Yang pernah diomongin orang, lambaikan tangannya. Hush. Yang pernah ngomongin orang, lambaikan. Orangnya sama juga. Dia lagi. Tetapi gini saudara. Ingat ya. Engkau tidak bertanggung jawab untuk mengubah orang lain. Terserah dia, mulut-mulut dia. Oh pendeta dia juteknya minta ampun. Lah engkau jangan berusaha untuk mengubah orang lain demi dirimu. Jangan. Karena kalau engkau gantungkan sukacitamu terhadap orang-orang sekitarmu. Hidup gak enak Pak Bu. Masa kita sukacita gara-gara ada orang gak jutek? Sampai kapanpun selama engkau hidup pasti ada orang-orang yang korslet-korslet dikit. Tetapi ingat, hidup kita tidak boleh bergantung sama itu. Saya ambil contoh saudara. Ini bertahun-tahun lalu, saya ada tugas dalam pekerjaan saya. Saya harus ke sebuah kota, nama kotanya itu adalah Nagan Raya. Ada yang pernah dengar nama kota itu? Ya di Aceh, terima kasih Pak. Di Aceh, jadi dari Nagan Raya saya harus naik kendaraan lagi sekitar 1 jam ke sebuah kota namanya Meulaboh. Saudara tahu bagaimana cara ke Nagan Raya? Caranya kalau dari Jakarta, naik pesawat dulu ke Medan, dari Medan ganti pesawat ke Nagan Raya. Dari Medan ke Nagan Raya itu pesawat kecil Pak, Bu. Jadi kalau mau naik pesawat, itu yang ditimbang bukan koper. Siapa yang ditimbang? Orangnya. Saya ditimbang, saya lihat timbangan saya, ya saya kan berat saya cuma 60 kilogram. Lebih-lebih dikit lah. Ya, 60 kilo. Dan kenapa itu ditimbang? Untuk menentukan kira-kira cocoknya duduk di kiri atau di kanan. Saya naik, yang pernah naik pesawat kecil yang jumlah penumpangnya di bawah 40 orang, lambaikan tangan. Yang pesawat baling-baling itu. Pernah? Saudara tahu gimana rasanya naik pesawat kecil? Ya itu pasti goncangannya besar. Dibandingkan pesawat besar, karena dia ketinggiannya juga kayaknya nggak tinggi-tinggi banget. Dan sepanjang perjalanan hati saya was-was. Saya ada teman saya pakai bercanda lagi. Bercandanya kadang-kadang buat kepikiran. Dia bilang begini, wih goncang, mana belum beli asuransi lagi. Ini kan kepikiran. Ya, lalu tiba-tiba ada pramugara lewat. Pramugaranya ngomong begini, udah Pak, ini mah biasa. Tahu Bapak lihat? Jadi kalau di pesawat kecil itu bisa lihat keluar, masih lihat daratan. Bapak lihat aja itu. Bentar lagi nyampe. Jadi saya ngelihat keluar, wah bentar lagi nyampe. Ternyata masih 40 menit. Tapi selama saya ngeliatin keluar, melihat tujuan saya udah mau nyampe, nggak tahu kenapa kepanikannya berkurang. Kenapa? Saya lebih fokus pada apa tujuan akhir saya dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan saudara nangkep pesannya. Kalau engkau hanya fokus sama apa yang terjadi sekitarmu, orang-orang yang jahat, engkau hanya fokus pada krisis yang ada depan matamu, hatimu gampang panik Pak, Bu. Tetapi ketika engkau fokus pada tujuan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, terserah orang mau ngapain, terserah mau ada krisis apapun, terserah mau ada resesi, saya percaya orang Kristen tetap resepsi. Dan ini yang harus kita imani, kita percaya, bahwa selama kita berjalan bersama Tuhan, tetap tenang, kendalikan dirimu. Tuhan tetap kontrol kehidupan kita. Dan selama Tuhan yang pegang erat kehidupan kita, maka engkau pasti akan baik-baik saja. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Makanya lagunya apa? Di saat badai bergelora, kita apa? Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas. Ku tenang sebab kau Allahku. Coba yang di sini ada suami istri, suami pegang tangan istrinya. Bilang sama dia, kalau nggak ada suaminya nggak usah pegang, jangan. Ya, suami pegang tangan istrinya, bilang sama istri, bilang begini, kita pasti bisa lewatin ini. Ngomong. Dan selama engkau tetap berjalan bersama Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk setiap waktu Tuhan. Yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, coba lihat ayatnya yang keempat, Pak Surya. Dan Yehuda
berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, tunggu. Yehuda, seluruh bangsa itu terus berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Terus Pak, Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. jadi waktu dia dalam krisis, Yosafat nggak cari Tuhan sendirian. Dia panggil seluruh bangsa Yehuda untuk sama-sama cari Tuhan. Artinya yang saya mau bilang adalah jangan pernah tanggung bebanmu sendiri Pak, Bu. Jangan. Nggak kuat kita. Pesan yang kedua adalah cari dukungan dari orang-orang yang benar. Sama-sama bilang orang yang benar. Jangan sembarangan orang. Kalau engkau dalam masalah Pak, cari support dari orang-orang yang benar, orang-orang yang tepat. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang, kita butuh support system. Dan tidak semua orang itu benar ya. Jangan sembarangan curhat. Karena cerita curhatanmu bisa dijadikan menjadi cerita untuk menjatuhkanmu kalau orang yang gak tepat. Makanya saudara, cari orang-orang yang tepat. Dan Alkitab mengajarkan ini berulang-ulang bahwa engkau butuh dukungan. Sama-sama bilang, butuh dukungan. Contoh, Musa, dia ketika butuh ide, dia butuh mertuanya yang namanya Yitro. Coba sama-sama bilang, angkat tangan, sama-sama bilang, mertuaku bukan musuhku. Berat banget ngomongnya. Ulang ya. Sekali lagi lambaikan tangan, sama-sama bilang, mertuaku bukan musuhku. Masih ada mertua Bu? Amin. Ya, saudara, dia butuh Yitro. Waktu Musa lagi perang bahkan, ketika tangannya sudah lelah, bangsa Israel, kalau tangannya Musa sampai turun, Israel kalah. Maka ketika dia lelah, ada dua orang. Namanya Harun, yang kedua namanya Hur. Bukan cuma itu, Daud ketika dia lagi lemah imannya, ada Yonatan yang menemani dia. Paulus juga ada. Ada Timotius, ada Barnabas. Pak Pendeta, bukannya dia yang gagal disalibkan, itu Barabas. Ya. Ini Barnabas, beda. Kita butuh partner, orang-orang yang bisa menjadi penopang setiap kita. Sampai sini yang paham katakan amin. Makanya saudara, Batman butuh Robin. Ya. Harus itu. Domenico Dolce butuh Stefano Gabbana. Sehingga jadi Dolce Gabbana. Ya, saudara. Hewlett butuh Packard, jadi Hewlett Packard. Henry Rolls butuh Charles Royce, jadi Rolls Royce. Suami butuh istri. Ya, coba suami-suami bilang, saya butuh kamu. Bilang. Supaya apa? Supaya punya support system. Engkau tidak bisa berjalan sendirian. Kenapa? Karena sendirian kadang-kadang engkau berjalan sendirian tambah gentar. Contoh. Yang masih takut setan lambaikan tangan. Saya percaya orang Kristen gak ada yang takut setan, betul? Gak ada orang Kristen takut setan. Yang kita bukan takut sama setan, cuma takut kagetnya aja. Karena kadang-kadang muncul tak diduga. Ya, kalau dia muncul dengan sopan santun, ketok pintu bilang shalom. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau jalan sendiri ke tempat gelap, tambah deg-degan, betul ya? Tapi kalau engkau jalan rame-rame sama 10 orang, mau tempat serem apapun, bisa jadi ketawa-ketawa. Siapa yang menemanimu bisa mempengaruhi perasaanmu. Tapi kalau 10 orangnya sama-sama penakut semua, gayung jatuh, hantu gayung. Kursi kosong, hantu bangku kosong. Saudara, tergantung. Makanya Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Engkau butuh support system. Dan kadang-kadang saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai dirimu untuk membantu orang-orang sekitarmu. Slide boleh? Saudara, jangan tanggung semua bebanmu sendiri. Jangan. Tuhan bisa pakai orang yang ada di sekitarmu untuk menolongmu. Karena kalau engkau mau dipulihkan, engkau butuh yang namanya keterbukaan. Cerita,
rekan-rekan muda di tempat ini, jangan simpan semua sendirian. Engkau boleh cerita sama Tuhan, engkau boleh cerita juga sama orang tuamu. Orang paling tepat untuk cerita masalahmu bukan temanmu, orang tuamu. Pak Pendeta, orang tua saya cerewetnya minta ampun. Mereka bukan cerewet, cuma karunia berkata-katanya berkelebihan aja. Cuma mereka kenapa begitu? Karena mereka pernah mengalami hal yang pahit dan mereka tidak mau engkau mengalami hal yang sama. Ya. Dan saudara, engkau juga harus bisa jadi support system untuk orang-orang sekitarnya. Contoh, saudara, ini kejadian kalau nggak salah 3 tahun lalu, saya khotbah di Sumarekon, Serpong, daerah Serpong. Ada tempat ibadah di gereja Tiberias, tapi yang dulu sebelum pindah. Dan saudara tahu kalau ibadah Tiberias itu di ruko, pasti ibadahnya lantai 2 kan? Di samping tempat ibadah dulu, di sampingnya itu ada sebuah minimarket. Saya nggak boleh sebutlah nama minimarketnya apa. Takutnya nanti dianggap promo. Huruf depannya I. Ya, saya nggak boleh sebutlah. Saya yakin saudara juga udah tahu itu adalah Indomaret. Nah, singkat cerita saudara, saya selesai ibadah kan biasa ada lagu tutup firman. Saya dulu nyanyi lagunya begini. Yesus yang termanis buat jiwaku. Udah selesai ibadah, selesai perjamuan kudus, saya turun. Begitu saya mau turun, ada seorang perempuan. Dia nggak tahu lagi mau naik. Lalu saya bilang begini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Ngomong-ngomong, perkataan saya inilah perkataan yang normal dan wajar. Karena kalau sebelum ibadah pun saya sering bilang, angkat tangan sama bilang, saya disayang Tuhan. Begitu kan? Saya pulang, saya lanjutkan sesi saya ke tempat yang berikutnya. Minggu depannya, saya datang lagi. Sebelum saya naik mimbar, saya duduk di lantai 1. Perempuan itu datang lagi, dan dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau cerita sebentar. Saya sebelumnya sudah lama gak pernah gereja. Sudah bertahun-tahun gak pernah gereja. Karir saya bagus. Tapi gak tahu ada beberapa waktu ini, saya benar-benar punya masalah yang begitu berat, menghancurkan jiwa saya. Saya nggak tahu, kayaknya ini nggak mungkin lagi ada jalan keluar, hatinya bebannya begitu berat, sehingga pada satu titik saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya. Ini perempuan masih umur mungkin sekitar 30 tahun, karirnya bagus. Dan dia memilih untuk menghabiskan, dia cerita sama orang cuma bilang, udahlah masalahnya gampang, nggak ada yang mau dengerin. Akhirnya saudara, dia beban waktu itu, dia pergi ke Indomaret itu untuk beli obat pembunuh nyamuk. Untuk dia konsumsi, saudara tahu hasil akhirnya apa kan? Pas dia lagi beli, selesai dia beli, dia mau pulang untuk mengakhiri hidupnya. Dia lewat depan gereja Tiberias, pintunya kebuka. Dia dengar, Yesus yang termanis buat jiwaku. Dia datang ketemu saya, dan saya bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Pak, jujur ya, itulah kalimat yang saya pengen dengar. Bahwa Tuhan sayang sama saya. Dan begitu Bapak ngomong, selesai itu, nggak tahu kenapa saya memutuskan bahwa hidup ini harus dilanjutkan. Walaupun berat, Tuhan pasti tetap bela. Dan saudara, yang saya mau cerita begini, saya ngomong itu biasa aja. Bahkan tidak tahu apa yang menjadi masalahnya dia. Tetapi ketika saya ucapkan itu menjadi kekuatan bagi orang tersebut. Tuhan bisa pakai mulutmu untuk menguatkan orang. Engkau mungkin cuma bilang, Tuhan pasti sertai. Tapi ada beberapa orang yang di sekitarmu yang sedang butuh kalimat itu. Makanya Pak Bu, kalau mulut kita belum bisa keluarkan kalimat positif, mendingan diem. Daripada keluar kalimat-kalimat yang menjatuhkan iman seorang. Saudara, engkau butuh support system. Jangan tanggung semua sendirian. Karena ketika engkau tanggung semua sendirian, itu akan menghancurkanmu. Tapi ketika engkau ketemu sama orang yang tepat, percayalah Tuhan bisa pakai orang-orang sekitarmu supaya lukamu bisa dipulihkan dan kasih Tuhan terpancar dalam kehidupan kita. Sekali kita tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba saudara tepuk dada sama-sama bilang, aku ini berharga. Yang ketiga, yang terakhir, slide ayatnya yang ketiga Pak. Yosafat menjadi takut. Iya, Yosafat apa? Menjadi takut. Menjadi takut terus? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Supaya berpuasa. Yang ketiga, slide yang terakhir, cari Tuhan, itu yang terutama. Sama-sama bilang, cari Tuhan. Ya saudara, saudara tahu hari ini kita masuk dalam sebuah perayaan yang kita sebut biasanya dengan Pekan Suci.
Saudara boleh nggak hari-hari ini, kalau saudara mau ikut juga ibadah bagus itu, nanti hari Jumat ada ibadah juga ya di gereja Tiberias. Saudara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang mau puasa ya. Puasanya apa? Untuk merendahkan diri kita, lihat karya pengorbanan Tuhan Yesus. Engkau yang dalam masalah tantangan, engkau harus tetap cari Tuhan. Dan selama engkau cari Tuhan, percayalah, selalu ada jalan keluar yang terbuka. Amin. Coba sama-sama bilang, cari Tuhan. Lebih fokus, lebih serius sama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Kejadiannya baru tadi pagi. 2 minggu yang lalu, saya khotbah di Sentul. Ya, setiap pagi jam 8 pagi saya pimpin ibadah di Sentul. Lalu 2 minggu lalu ada satu orang ibu, kalau nggak salah saya pernah cerita di sini. Ibu ini bilang, Pak Pendeta, saya sudah selama ini punya sakit tumor stadium yang akhir. Lalu akhirnya bukan cuma masalah tumor, semua finansialnya berantakan. Saudara tahu kan kalau orang sakit, finansialnya berantakan, bahkan suaminya pada saat itu sudah masuk masa pensiun dan tidak punya pekerjaan. Benar-benar hancur semua. 2 minggu yang lalu, ibu ini cerita bahwa satu keluarga mereka lebih serius sama Tuhan. Anak-anaknya pun semuanya bersepakat untuk cari Tuhan. Mereka rajin ibadah, terima perjamuan kudus minyak urapan. 2 minggu yang lalu, ibunya cerita, setelah hasil tes, tumornya sembuh total. Datangnya awalnya rambutnya itu saudara, ya karena hasil apa? Kemarin datang rambutnya sudah mulai bertumbuh. Yang saya mau cerita adalah tadi pagi. Pas saya lagi turun, bapaknya bilang begini, Pak Pendeta, dia salam saya, Pak Pendeta terima kasih doanya. Kenapa Pak? Minggu kemarin, saya dipanggil lagi untuk bekerja. Yang saya mau ceritakan adalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau engkau masih bisa bangun pagi, itu artinya Tuhan masih punya rencana atasmu. Apa yang selama ini engkau anggap sebuah kemustahilan, Tuhan sanggup putar balikan semua kisah hidupmu sebagai sebuah hal yang akan engkau ceritakan kelak, sebagai sebuah kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang kudusnya. Slide penutup saya undang worship leader. Pak, Bu, ingat ya. Kadang Tuhan menjauhkanmu dari orang yang selama ini engkau andalkan. Sama seperti Yosafat, dia mencari bantuan, nggak ada yang nolongin, nggak ada. Dan engkau mungkin ada dalam fase-fase seperti ini, di mana kadang-kadang ketika dalam masalah engkau mengandalkan orang-orang sekitarmu. Tapi ada momen di mana terkadang Tuhan menjauhkanmu dari orang yang selama ini engkau andalkan. Karena selama kita masih punya banyak tempat bergantung, kita tidak akan pernah sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang engkau harus dipisahkan dari orang-orang yang selama ini engkau andalkan. Dan saat semua orang-orang yang engkau andalkan itu koneksimu dilepaskan, barulah kita sadar, Tuhan saja sudah cukup. Dan percayalah, saya nggak tahu sebesar apa tantanganmu, masalahmu, tetapi satu hal yang saya imani, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Maka hari ini saudara, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Aku berserah. Saudara, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini di hadapan Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan pasti beri yang terbaik bagi orang-orang kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita akan puji ini, berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Katakan Ku kasih, ku percaya, ku ikut. Sekali lagi dari awal, sama-sama katakan, berserah ini kami ya Tuhan. kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku.
Tuhan tahu hidupmu berat. Tuhan tahu masalah apa yang ada di depanmu. Tetapi selama engkau fokus pada apa yang di depan matamu, engkau tidak akan maju-maju. Hidupmu penuh dengan rasa sakit hati, dengan kecewa. Hari ini fokus sama Tuhan. Dan selama engkau fokus sama Tuhan, engkau lihat bahwa tangannya yang lembut sedang menggenggam tanganmu. Pelukannya yang hangat sedang mendekap jiwamu. Sehingga engkau sadar bahwa Yesus lebih dari cukup. Dan hari ini saudara, di tengah setiap beratnya tantangan masalahmu, saudara boleh taruh tangan kanan di dada dan bilang, Tuhan ambil alih hidupku. Maka Tuhan lihat setiap anak-anakmu yang berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Engkau terus dekap kami dalam pelukan kasih-Mu. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, sama-sama katakan, yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, selamat aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami mau andalkan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami percaya saat kami andalkan Tuhan, kami tidak akan dikecewakan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada sore hari. Doa kami Roh Kudus yang terus pimpin kami, mampukan kami, kuatkan kami, untuk kami semakin hari semakin segambar serupa dengan Tuhan Yesus, dan semakin berbuah bagi kerajaan surga. Berkat yang terkasih Bapak Pendeta Giri Tengker bersama keluarga, istri, anak-anak bersama tim dipakai Tuhan melayani semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka pada sore hari ini, sebelum kami terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus, kami akan berikan persembahan kami. Kami sungguh percaya kami tidak akan kekurangan, sebab Tuhan Yesus gembala kami yang baik, yang mencukupi segala keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah berikan persembahan, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Mari sama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta
cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih buat persembahan yang beringat. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Bersama-sama pada sore hari ini kita masuk perjamuan kudus terima terbaik tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Kita masuk satu perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecah justru kadang persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka saudara, kita terima tubuh darah Tuhan sebagai sebuah pengingat bagaimana Dia rela korbankan tubuh darahnya, terima yang terburuk supaya kita orang-orang kudusnya boleh terima yang terbaik dari sorga. Maka hari ini teduhkan hati kita sejenak supaya kita boleh layak terima sakramen yang suci ini. Kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan lupa hari Jumat kita berkumpul lagi untuk memperingati Jumat Agung. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan,
dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami kudus. Doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah. Kami tolak kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis. Tekanan darah kami normal. Kami doa kolesterol kami normal, tidak asam urat, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, termasuk saudara yang enggak tahu kenapa jantungnya gampang deg-degan, bawa dalam doa. Termasuk engkau yang di bagian tubuhmu ada yang gatal-gatal, kayaknya sudah berminggu-minggu itu, dan enggak tahu kenapa udah pakai apapun kayaknya masih gatal-gatal, bawa dalam doa. Tuhan mau untuk tunjukkan mujizatnya di hadapanmu. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana, bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seperti bangsa Israel, di mana mereka Paskah, dulu mereka urapi pintu masuknya mereka dengan darah anak domba. Saudara nanti ambil minyak urapan, urapi di pintu masukmu, doa berkati rumahmu, doanya biar hanya berkat, damai, sejahtera, sukacita. Saudara yang bawa botol minyak urapan, boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Saudara boleh enggak hari ini, khususnya sepanjang minggu ini, doanya begini: Tuhan ajarkan aku rendah hati. Karena kita masuk dalam pekan-pekan yang suci, kita masuk dalam masa-masa sebelum Jumat Agung, supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Maka saudara bawa dalam doa, maka berserahkan Tuhan Yesus. Itu setiap lembar penan doa yang ditulis oleh anak-anakku, Tuhan berkati. Juga Ibu Jelika Pati diberkati, Ibu Ria diberkati, Ibu Kesuma diberkati, keluarga Butar-Butar diberkati, juga Pak Agus, Ibu Maria diberkati, Pak Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirait, juga Ibu Merel Siombing, Kezia Metanoia, Pak Ricky Glorius, keluarga Agatha Peggy diberkati, keluarga Zega diberkati, Pak Peri Nur Hadi diberkati, juga Ibu Yanti, juga Pak Henry Kondoy diberkati, juga Galmera, Ibu Galmera diberkati, Pak Timbul juga diberkati. Maka juga Gladys Sinaga, siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Doaku, setiap suami yang hadir diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus, bawa seluruh keluarga kenal Kristus. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan setia. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri tidak pernah akan kekurangan. Setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang memberkati. Bahkan kami doa untuk setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, berbisnis, mereka yang full dalam pelayanan, mereka yang berkuliah, biar Tuhan yang rancang masa depan yang terbaik buat setiap mereka. Setiap
anak-anak kami yang bersekolah, mereka yang rindu untuk masuk dalam kampus pilihan, sekolah pilihan, biar Tuhanlah yang beracara dalam setiap perencanaan mereka. Kami percaya sesuai firman Tuhan, orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan, anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta roti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama keluarga, anak menantu cucu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati selalu dengan hikmat marifat dari sorga. Koordinator di tempat ini Tuhan berkati, juga yaitu Bapak David Raharja bersama keluarga, Tuhan sertai selalu. Maka juga Tuhan berkati juga hamba bersama istri Indira, Tuhan berkati juga anak-anakku, Tuhan berkati Oliver, Sharon, Carson diberkati Tuhan. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil pelayanan, juga Evangelis Richard Tuhan berkati, juga Bung Christian diberkati, rekan-rekan pemain musik Tuhan berkati, juga Bung Daniel, Bung Gerald, Bung Jonathan, Bung Jeremy diberkati, rekan-rekan singer diberkati Tuhan, Tuhan sayangi, juga Christine diberkati, juga Daniel diberkati. Maka siapapun yang melayani tim media Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu. Tuh Bung Boas, Bung Edison Tuhan berkati, Bung Ruben, juga Bung Aga diberkati, juga pasangan suami istri yang melayani, juga Pak Anjar diberkati, Pak Mantas diberkati. Siapapun mereka yang melayani Tuhan, kami percaya berkat kaum Lewi tercurah bagi yang melayani. Kaum Lewi tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Dan biarlah ya Tuhan, seluruh doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan anugerah. Tuhan mengharapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus berkati.